Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh ada, itu semua oleh karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang walaupun kita masih beribadah di rumah masing-masing, namun tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk menyembah Tuhan. Mari bersama Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Gunung Cermin, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bersama-sama dengan orang percaya di seluruh muka bumi ini, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan mengatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita katakan Tuhan luar biasa baik di dalam kehidupan kita. Kita boleh ada pada saat ini, itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan, berkat kemurahan-Mu. Kita menaikkan pujian ini dengan sikap doa kita kepada Tuhan. Pujian ini sekali lagi, Kau hiasi kehidupan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan semuanya kan
Puji Tuhan. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Bapak Gembala Pendeta Abiariung MTH. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Pujian, hormat, syukur kembali kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, Allah yang adalah kekuatan kehidupan kami. Pada pagi hari ini kembali kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu dari awal hingga kami boleh menyelesaikannya. Biarlah kiranya ibadah kami pada hari ini jadi dan sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, membuka ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan menyanyi bersama-sama dari buku Nyanyian Kemenangan Iman nomor 266. Nomor 266 di badai tofan dunia. Kita menyanyi ayat 1, 2, 3, dan 4. Menyanyi bersama-sama. Mari jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Otnel Basar MTH. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Katakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Kita menaikkan pujian ini dengan sikap doa kita kepada Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku
sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Kami sangat mengucap syukur oleh karena berkat dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami datang untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam roh dan kebenaran pada hari ini. Dan kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Oleh karena itu hamba mohon Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai firman ini hadir di tengah-tengah kami, menguasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Tuhan. Kiranya kami dapat memahami, mengerti firman Tuhan, melakukannya di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu ya Tuhan. Jadikan hamba berkat bagi jemaat Tuhan yang sedang duduk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mohon pertolongan Tuhan. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada bulan Agustus kita berbicara tentang mempercepatkan kedatangan Kristus. Mempercepatkan kedatangan Kristus itu adalah bulan misi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
tema kita pada bulan September berbicara tentang menantikan kedatangan Kristus. Menantikan kedatangan Kristus. Oleh karena itu kita membuka firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-44. Injil Matius pasal 24, ayat yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-44 yang berkata, nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selama bulan September, kita berbicara tentang menantikan kedatangan Kristus ke dalam dunia ini. Dan minggu pertama bulan September, saya mengajak kita berbicara dengan satu tema, berjaga-jaga menantikan kedatangan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, saudara dan saya tidak tahu kapan dan waktunya Tuhan Yesus datang. Tetapi kita hanya tahu tanda-tanda zaman. Di dalam Injil Matius pasal 24, ayat yang ke-42 yang berkata, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kita harus berjaga-jaga. Apa yang kita tangkap ketika Tuhan berkata demikian? Apakah kita berjaga-jaga di muka rumah kita menanti Yesus datang, seperti berjaga-jaga takut maling masuk? Atau berjaga-jaga yang seperti apa yang dimaksudkan firman Tuhan? Firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara mengajar kita tentang berapa hal yang perlu kita renungkan sehubungan dengan tema kita pada hari ini. Berjaga-jaga menantikan kedatangan Kristus. Yang pertama, hal yang perlu kita renungkan bersama, yaitu jangan tidur. Di dalam 1 Tesalonika, pasal yang ke-5, ayat yang ke-6, ayat 4 sampai ayat yang ke-6 yang berkata, tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Ayat ini berkata kepada kita, kita menantikan Tuhan, kita harus terus menaati firman Tuhan. Jangan kita berbuat dosa melawan perintah-perintah Tuhan. Kelihatannya sepele Bapak Ibu Saudara-saudara, sederhana, tetapi coba kita introspeksi, apakah kita sungguh-sungguh hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan?
Apakah kita masih suka kompromi dengan perkara-perkara dosa? Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, tidak apa-apa Pak. Dosa itu kan kecil. Tapi firman Tuhan tidak pernah menyatakan ada dosa kecil, ada dosa sedang, ada dosa besar. Dosa adalah dosa. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan meminta kalau saya dan saudara mau, kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus kedua kali ke dalam dunia ini. Tidak boleh lagi kita berbuat dosa. Tidak boleh lagi kita melawan perintah-perintahnya Tuhan. Kita banyak membaca firman Tuhan agar kita tahu rambu-rambu apa yang Tuhan maksudkan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kitab Roma pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-12 berkata, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Kita bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika Tuhan memberikan perintah untuk kita harus bangun dari tidur, Dia juga memberi solusinya kepada kita. Apa solusi yang Tuhan berikan kepada kita? Di dalam Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-12 berkata, hari sudah jauh malam, tetapi hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam peperangan rohani bersama dengan Tuhan. Kita diperlengkapi dengan senjata-senjata terang. Tetapi saudara-saudara, apakah kita mau mengenakannya? Ini pertanyaan untuk kita. Di dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16 berkata kepada kita, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju dirahkan keadilan, kakimu berkasut kerelaan, untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus mengatakan, kerjakanlah keselamatan itu. Tuhan sudah memberikan dengan gratis, tetapi apakah kita mau mengerjakan keselamatan yang kekal yang Allah berikan kepada saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang kedua yang menjadi pokok renungan kita malam hari ini, yaitu bersungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita. Bersungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-25, ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-13 berkata seperti ini. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kapanpun Yesus datang, kita harus siap. Sekali lagi, kapanpun Yesus datang, kita harus siap. Kita harus sedia menantikan Tuhan. Firman Tuhan yang telah saya baca untuk kita bercerita mengenai perjamuan pernikahan. Persiapan pernikahan tidaklah sederhana kalau kita yang menjadi tuannya. Tetapi dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, segala sesuatu dipersiapkan dengan baik. Mengapa? Karena ini berbicara tentang khusus pengantin wanitanya, mempersiapkan mulai dari rambutnya, make up-nya, dan bermacam-macam. Demikian pula lah kita menjadi mempelai wanita Kristus. Kita harus mempersiapkan seluruh keberadaan hidup kita untuk Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23 berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus mempersiapkan hidup kita menantikan kedatangan Kristus ke dalam dunia ini. Harus mempersiapkan tubuh kita, mempersiapkan jiwa dan roh kita untuk Tuhan. Kadang-kadang kita hanya memperhatikan roh kita, tetapi jiwa kita, pikiran, perasaan, emosi kita abaikan. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat dalam kisah mengenai 5 gadis yang bijaksana, kemudian ada yang bodoh dikatakan di sini. Dikatakan tapi mereka mempelai itu lama tidak datang juga. Mengantuklah mereka semua, lalu tertidur dikatakan dalam ayat ini. Artinya Bapak, Ibu, saudara, gadis-gadis yang bodoh itu mengantuk. Mereka dikatakan di pinggir jurang, tetapi mereka mengantuk dan tidak sadar. Itulah gaya hidup yang sembarangan. Pergaulan bebas dikatakan tidak memiliki pergaulan yang baik. Mereka tidak sadar ada di pinggir jurang. Hampir jatuh ke dalam dosa. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, mereka mendengar ajakan teman-temannya. Dikatakan mereka disesatkan. Mereka tidak sadar dan tidak tahu. Mereka akan jatuh ke dalam jurang, yaitu dosa. Itu sebabnya Bapak, Ibu, saudara-saudara, banyak anak-anak terjerumus dalam hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan menginginkan supaya kita jangan berbuat dosa. Bersungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita untuk Tuhan. Ini adalah sebuah perintah. Oleh karena itu marilah kita datang kepada Tuhan. Kita harus sadar, merendahkan diri kita. Kita adalah orang yang berdosa. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita harus bersungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita menantikan kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-5 berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah kuncinya. Kalau saudara-saudara sungguh-sungguh menghasilkan buah Roh Kudus, saudara harus memikirkan perkara-perkara dari Roh Kudus. Mengapa Bapak, Ibu, saudara-saudara?
dalam diri manusia yang paling jahat adalah pikiran kita. Dari pikiran akan timbul pikiran untuk berbuat baik atau berbuat jahat. Firman Tuhan berkata, kalau mau dituntun Roh Kudus, maka hanya pikiran perkara-perkara Roh Kudus, milikilah itu dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini firman Tuhan mengajar kita tentang dua hal. Berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang pertama, jangan tidur. Yang kedua, bersungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita untuk Tuhan. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang baik, yang mengasihi kami. Kami telah merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Hamba adalah manusia biasa, terbatas kemampuan, kesanggupan untuk menyampaikannya. Tetapi kami yakin dan percaya kiranya Roh Kudus Allah akan memeteraikan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Bapa di surga, kami akan melaksanakan acara perjamuan kudus pada hari ini. Hamba mohon pertolongan Tuhan dari awal hingga akhirnya acara perjamuan ini. Di dalam nama-Mu hamba berdoa, mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan melanjutkan acara kita pada hari ini, yaitu acara perjamuan kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dimanapun kita berada, secara khusus jemaat kita GKI Gunung Cermin Sempaja, tentunya kita masih melaksanakan ibadah kita di rumah masing-masing. Sebelum kita bersama-sama melaksanakan acara perjamuan ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sehubungan dengan firman Tuhan. Kita harus terlebih dahulu menguji diri kita. Yang pertama, apakah saudara-saudari sungguh-sungguh telah percaya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya? Yang kedua, apakah Bapak Ibu saudara-saudari sebagai orang-orang yang telah diselamatkan berupaya untuk senantiasa hidup bagi Tuhan dengan menjauhkan diri dari dosa serta tetap hidup dalam kekudusan? Yang ketiga, apakah Bapak Ibu saudara-saudari bertekad untuk menjadi saksi bagi orang lain yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka? Oleh karena itu Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita semua untuk mengangkat roti. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita mengangkat cawan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur oleh karena Tuhan kami Yesus Kristus mengorbankan diri ganti dosa kami. Dan kami bersama-sama melaksanakan acara perjamuan kudus pada hari ini. Kami percaya Tuhan adalah Allah kami yang baik, mengasihi kami. Itulah sebabnya Tuhan mengganti kami sebagai orang-orang yang berdosa. Berdoa jemaat kami
yang saat ini masih dalam penderitaan penyakit. Kami percaya mohon jamahan tangan Tuhan Yesus Kristus memberi kekuatan, pemulihan yang sempurna kepada mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita semua. Kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan pada pagi hari ini yang akan dipimpin oleh hambanya Nona Evangelis Noni Irnawati MTH. Kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kita naikkan pujian ini dengan sikap doa kita kepada Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Pada hambanya disilakan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan di pagi hari ini dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah dan kami agungkan di dalam Yesus Tuhan, Juru Selamat kehidupan kami. Di pagi hari ini kembali kami menaikkan pujian dan syukur, hormat di hadapan Tuhan, karena kasih dan kemurahan Tuhan yang sungguh sangat besar dalam kehidupan kami, umat-umat-Mu yang percaya kepada-Mu. Sampai hari ini kami tetap terpelihara dengan baik, kuat, sehat, boleh menikmati semua kegiatan dan aktivitas kami. Dan hari ini kami pun kembali boleh ada dalam persekutuan kami, memuji dan mengagungkan Tuhan. Kendati pun masih kami lakukan dari rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami. Tapi kami percaya dan meyakini bahwa kehadiran Tuhan tidak terbatas oleh apapun. Kami pun mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau senantiasa memelihara kami. Dan di pagi hari ini Bapa, sebelum kami datang kepadamu menaikkan setiap pergumulan, permohonan kami, harapan kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan menilik seluruh keberadaan hidup kami, menilik hati kami. Tak kala kami menikmati semua kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan, kadangkala sebagai manusia biasa, kami pun gagal menyenangkan Tuhan. Kami selalu melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Engkau.
Oleh karena itu di pagi hari ini kami memohon Tuhan Engkau mengampuni, menguduskan kami atas setiap kesalahan, kekeliruan yang kami lakukan di hadapan Tuhan, baik itu lewat perkataan kami, pikiran kami, tingkah laku kami yang senantiasa mendukakan hati Tuhan, bahkan juga mengecewakan sesama kami. Terima kasih Tuhan, biarlah pengampunan Tuhan di pagi hari ini kembali memampukan kami untuk boleh menikmati persekutuan kami bersama dengan Tuhan, bahkan boleh melayakan kami untuk menyampaikan setiap pergumulan kami di hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Tuhan beri bagi kami, dan kami pun menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di pagi hari ini kami bersyukur bersama-sama dengan jemaat kami dalam sepekan ke depan ini yang Tuhan karuniakan usia setahun, mereka boleh berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Kami memohon Tuhan Engkau memberkati mereka di sepanjang kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan. Kami percaya Tuhan Engkau memiliki rancangan-rancangan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Dan di umur yang Tuhan tambahkan di tahun ini pun kami tetap memohon biarlah Engkau mengaruniakan kesehatan, kekuatan, umur panjang bagi mereka, sukacita, damai sejahtera untuk terus mereka boleh menikmati kebaikan Tuhan bersama dengan kehidupan keluarga mereka dimanapun mereka berada saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih keluar masuk mereka kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami pun berdoa di pagi hari ini Tuhan, untuk jemaat kami yang sudah lanjut usia. Kami memohon Tuhan Engkau tetap memelihara kehidupan mereka, Engkau tetap menolong mereka menikmati kehidupan mereka hari demi hari. Bersama dengan anak-anak cucu-cucu mereka. Biarlah kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan akan Tuhan karuniakan dalam mereka boleh menikmati semua kegiatan mereka, bahkan juga dalam aktivitas mereka hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami pun berdoa di pagi hari ini Tuhan, menyerahkan seluruh keberadaan, kehidupan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam pelayanan mereka. Kami memohon biarlah Tuhan memberkati, baik sebagai TNI, Polri, sebagai PNS, wira swasta, petani, mahasiswa, siswa, Tuhan Engkau menolong mereka dalam melakukan setiap tugas tanggung jawab mereka hari demi hari. Berikan mereka hikmat dan kemampuan, berikan mereka kekuatan, kesehatan, berikan mereka ketekunan, kesabaran untuk boleh melakukan semua yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Di tengah-tengah keadaan yang kami alami saat ini Tuhan, kami tetap memohon biarlah setiap hari kami pun boleh diberikan semangat baru untuk boleh melakukan setiap tugas pekerjaan kami, baik yang kami lakukan dari rumah ataupun di tempat kerja masing-masing. Kami percaya rencana Tuhan dan rancangan Tuhan akan senantiasa membawa kami untuk terus memandang kepada Tuhan yang empunya kehidupan ini, dimanapun kami bekerja, dimanapun kami melayani, dimanapun kami menikmati pendidikan. Kami percaya Tuhan akan senantiasa menolong dan memelihara setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tetap berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang saat ini dalam pergumulan, khususnya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dalam pergumulan sakit penyakit yang mereka alami sampai hari ini. Bahkan juga jemaat Tuhan yang mungkin sudah dalam proses pemulihan. Kami berdoa menyerahkan mereka dalam tangan kuasa Tuhan. Baik itu Bapak Agustinus Langiran, Bapak Sadirin Ingan, Bapak Yohanes Sawen, Ibu Happy Laing, Ibu Noria Daring, Ibu Ambeka Masih, bahkan Ibu Rosnani Agung. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, biarlah tetap Engkau karuniakan kekuatan, kesabaran, bahkan terlebih biarlah tangan kasih-Mu
menjamah sakit penyakit yang mereka alami, menjamah bagian tubuh mereka, sehingga mereka pun boleh menikmati pemulihan yang daripada Tuhan, bahkan kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan sendiri. Berikan mereka kekuatan, iman hari demi hari, pengharapan baru, bahwa Tuhan yang kami sembah, kami layani adalah Tuhan yang mampu melakukan hal-hal yang sungguh sangat mustahil bagi pikiran kami sebagai manusia. Tetapi tidak ada yang mustahil di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati keluarga yang mendampingi, baik suami, istri, anak-anak, bahkan keluarga yang ada di sekitar mereka. Tuhan menolong mereka dengan kesabaran, dengan kesehatan hari demi hari, sehingga mereka pun dengan penuh sukacita, dengan penuh kesabaran, merawat, melayani, bahkan mendampingi jemaat Tuhan yang sampai hari ini masih dalam keadaan sakit. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami pun berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin bergumul dengan kehidupan mereka hari demi hari, bergumul untuk kehidupan rumah tangga, bergumul untuk anak-anak mereka dalam pendidikan, bahkan juga dalam pergaulan hari demi hari. Kami memohon kepada Tuhan, biarlah Engkau akan senantiasa memberikan mereka kekuatan untuk boleh melewati semuanya dengan baik, dan biarlah mereka tetap berserah sepenuhnya kepada Tuhan yang adalah jawaban dari setiap pergumulan dan persoalan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani di jemaat di tempat ini, baik staf pengembalaan, bahkan juga badan pengurus jemaat yang ada. Tuhan memberkati kami dengan hikmat dan kemampuan, dengan urapan baru hari demi hari, sehingga memampukan kami untuk boleh melakukan setiap tugas tanggung jawab kami dengan baik. Berikan kami kerjasama yang baik, kesatuan hati, untuk bergandengan tangan melakukan setiap pekerjaan Tuhan, sehingga di atas semuanya nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Kami tetap berdoa, menyerahkan setiap kegiatan demi kegiatan dalam jemaat kami, dalam pelayanan di tempat ini. Kegiatan ibadah yang masih kami laksanakan secara online sampai hari ini. Tuhan Engkau memberkati sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Bahkan jemaat Tuhan akan senantiasa bersemangat, antusias untuk menikmati persekutuan, kendati pun bersekutu dari rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan setiap program pelayanan yang ada di dalam jemaat kami, baik program seksi penginjilan. Tuhan Engkau memberkati setiap pos PU yang ditangani oleh jemaat di tempat ini, baik pos PU yang ada di daerah Kota Samarinda ini, pos PU tingkat 17 Brambai, pos PU Pelita, pos PU Gemau, bahkan juga pos PU yang ada di Kaltengsel. Tuhan Engkau memberkati jemaat Tuhan yang ada di setiap pos PU yang ada. Biarlah senantiasa ada dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Bahkan kuatkan dan teguhkan hati mereka di tengah-tengah krisis yang kami alami bersama di hari ini, bahkan di saat ini. Kami percaya tangan Tuhan akan senantiasa memberkati dan meneguhkan kehidupan setiap jemaat-Mu, sehingga mereka pun hari demi hari terus bertumbuh dalam iman, pengenalan akan Tuhan yang benar, dan senantiasa memuliakan Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menangani setiap pos PU yang ada, Tuhan memberkati, Tuhan memelihara kehidupan mereka. Kami percaya di tengah-tengah pergumulan, bahkan juga tantangan-tantangan pelayanan, Engkau pun hadir di sana, memberikan kemampuan, memberikan jalan keluar yang terbaik, sehingga nama Tuhan sajalah yang diagungkan dan dimuliakan. Setiap apa yang mereka butuhkan Tuhan, kami pun percaya Engkau Allah yang baik akan senantiasa mempercukupkannya bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk pembangunan menara gereja
Kami tetap memohon kepada Tuhan Engkau memberkati pembangunan ini sehingga boleh selesai dengan baik, dan biarlah biaya yang dibutuhkan boleh juga terpenuhi dengan baik, dan kami pun menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa Tuhan. Sebab Engkau sajalah yang menjadi tempat kami berharap, Engkau sajalah yang menjadi tempat kami bersandar menjalani kehidupan kami, bahkan juga di dalam tugas pelayanan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa Tuhan. Kau memberkati bangsa kami di tengah-tengah krisis yang dialami akibat dari pandemi COVID-19 ini. Kami memohon biarlah Engkau memulihkan bangsa ini sehingga bangsa ini pun boleh pulih di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam kasih Tuhan yang besar. Memberkati pemerintah bangsa kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok desa. Tuhan menolong mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga saat mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, menjalankan roda pemerintahan ini, mereka boleh jalankan, lakukan semuanya dengan baik, karena kasih Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah senantiasa bangsa dan negara ini akan boleh menikmati pemulihan bahkan kasih-Mu, sehingga kami boleh melihat kemuliaan Tuhan, boleh terus terjadi, tercurah bagi bangsa kami. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, kami tetap berdoa untuk organisasi Gereja Gema Injil Indonesia. Tuhan memberkati setiap apa yang sudah boleh diprogramkan. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik dalam 1 tahun ini. Di tengah-tengah situasi seperti saat ini pun kami tetap memohon Tuhan yang akan tetap bekerja bagi kami semua. Memberkati pemimpin kami dari pusat, wilayah, daerah. Tuhan Engkau menolong mereka melakukan setiap tugas tanggung jawab mereka, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Dan kami pun berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan di kota Samarinda ini. Tuhan Engkau menolong kami, Tuhan Engkau memampukan kami. Di tengah-tengah kesederhanaan kami percaya kuasa Tuhan tidak akan pernah terbatas untuk memakai setiap hamba-hamba-Mu. Jadikan kami alat-Mu untuk terus melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami dalam tangan kuasa Tuhan, pemerintah Kalimantan Timur, pemerintah kota Samarinda. Tuhan menolong mereka melakukan tugas tanggung jawab mereka hari demi hari. Terpujilah Tuhan Allah kami bersyukur karena Tuhan tetap memelihara dan memberkati kami saat ini. Oleh karena itu sebagai ungkapan syukur kami, jemaat-Mu boleh memberikan persembahan di pagi hari ini. Baik itu persembahan persepuluhan, ucapan syukur, persembahan sukarela. Kami memohon Tuhan Engkau memberkati dan menguduskannya, sehingga semuanya boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan. Di atas semuanya nama-Mu sajalah yang dipuji dan dipermuliakan. Memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah memberi di pagi hari ini dalam tugas tanggung jawab pekerjaan. Apa saja yang mereka kerjakan dan usahakan, Tuhan menjadikan semuanya berhasil. Ini doa dan syukur kami di pagi hari ini, sekali lagi menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami. Dalam sepekan ke depan ini dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, biarlah pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan akan senantiasa ada bersama-sama dengan umat-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu kita akan menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan, besar Allahku. Kita akan menyanyikan pujian ini dengan sikap doa. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku.
kami pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sinar, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Katakan besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku, selamanya besar, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Pada hambanya disilakan. Jemaat Tuhan, kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami sangat mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan dalam persekutuan kami pada hari ini, dari awal hingga akhirnya. Segala sesuatu yang kami lakukan untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan, dan Tuhan memberkati kami. Kami telah mendengar firman-Mu, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan kami telah memberi persembahan kami untuk membantu pekerjaan pelayanan Tuhan. Kami percaya Tuhan adalah Allah sumber berkat, terus menolong jemaat, terus memberkati jemaat dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan oleh karena kebaikan-Mu dan pertolongan Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami akan pulang. Oleh karena itu, hamba mohon pertolongan kami Yesus Kristus, Allah yang baik yang mengasihi kami. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan kita. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta tuntunan pertolongan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Puji Allah, pohon berkat. Pujilah Allah, pohon berkat. Puji Dia, segenap bumi. Di surga pun memuji-Hu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Atas nama staf pengembalaan dan Badan Pengurus Jemaat Gereja Gema Injil Indonesia Gunung Cermin Sempaja, menyampaikan ucapan terima kasih atas kebersamaan saudara-saudara dalam ibadah yang telah kita laksanakan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu. Salam.